kalau anak-anak memang korban ingin melintasi terowongan aman, tengkurap posisi tidur. Iya betul. Baru bisa melewati terowongan. Baru lewat lolos. Yang tidur juga ada, cuman ranselnya terlalu tinggi, nyangkut, putus juga. Kalau yang satu lagi minta tolong tuh yang setengah badan tuh. Oh, posisinya sudah putus. Sudah putus tapi dari pinggang ke atas masih hidup. Iya, sampai ke atas. Masih teriak minta tolong. Masih minta tolong. Promosikan bisnis dan produk Anda melalui layanan jasa iklan terbaik kami. Jasa promosi terpercaya, optimal dan totalitas. Jika kalian membutuhkan salah satunya, silakan hubungi kami sekarang juga. Terowongan kereta api Paledang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Terkenal memiliki cerita horor yang cukup mengerikan. Terowongan yang berlokasi di Jalan Paledang, Blok Sekolah 17 ini punya masa lalu yang cukup kelam. Dilihat sekilas, terowongan kereta Paledang ini memiliki ruang yang sempit tak seperti terowongan pada umumnya. Hal ini yang kemudian menelan korban jiwa dan banyak sumber menjelaskan tersimpan cerita horor seperti arwah korban kecelakaan kereta masih ada di sana dan bergentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Dwi di Cerita Legenda. Kali ini gua ada di Kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya di terowongan Paledang. Sedikit cerita kejadian nyata pada saat kereta jurusan Bogor arah ke Sukabumi terjadi kecelakaan di terowongan Paledang. Mau tahu kelanjutan cerita seperti apa? Ikutin terus perjalanan gua di Cerita Legenda. Terjadinya pada tahun 2000-an ya. Pada waktu itu menjelang sembahyang asar ya, jam 4. Kereta dari arah Bogor ke Sukabumi bawa rombongan pemuda-pemuda, kebanyakan anak-anak sekolah ya, pelajar ya, SMK, SMA, STM mungkin. Itu arahnya ke Sukabumi. Kebanyakan anak-anak muda itu duduknya di atas gerbong kereta api. Nah, di jembatan Paledang itu kebetulan sangat rendah ya, posisi jembatannya itu. Dan makanya terjadilah kecelakaan yang menewaskan puluhan korban. Pada kejadian itu sampai menjelang maghrib, orang masih pada evakuasi mengambil tubuh jenazah ya. Ada kepala, ada kaki, ada tangan ya, dibawa ke atas di Jalan Paledang. Sampai esoknya ada yang mengadakan tahlilan akbar ya di daerah Gang Sukalaya ini selama 1 minggu ya. Setelah kejadian itu mungkin banyak orang-orang yang melihat ya, ada yang tanpa kepala yang jalan, tapi banyak kan orang-orang luar justru, bukan orang-orang sini ya. Banyakan ada yang belanja di warung kopi 24 jam di atas Tambomas ya, malam-malam belanja, paginya uangnya berubah jadi daun.
yang hal-hal yang aneh yang bersifat-sifatnya agak menyeramkan mungkin ya kata orang-orang awam. Itu justru kebanyakan bukan orang sini, kebanyakan orang-orang luar. Ada yang di daerah Bojong Meros, Kebon Manggis, Lebak Sari. Mereka kan jalur lintas kereta itu, jalur kereta kan itu satu trek ya, satu rel. Dari arah BTM ke sini banyak orang yang pulang melalui jalan sini, jalan rel kereta api ini. Ada tukang dagang, ada yang pekerja. Nah mungkin dari mereka banyak yang bilang keanehan-keanehan mungkin ya. Kalau kita nggak mengalami ya warga sini ya. Kebanyakan justru orang-orang luar. Tapi di daerah sekitar sini kejadiannya ya seperti itu ya. Total korban itu Hampir 21 orang semuanya ya, yang meninggal. Kalau lihat dari segi bangunan sih mungkin ya kayak bangunan lama ya lihatnya. Kalau buat orang luar mungkin ya, kalau buat orang sini kan udah sehari-hari kita di sini. mulai diperbaruin terowongan ini dari tahun berapa, Pak? 2020. Baru mulai diperbarui. Baru mulai dari struktur diperbarui. bangunan keseluruhan. 1,5 tahun proyeknya, baru beres sekarang. Dulu kan satu trek Bogor Sukabumi, sekarang 2 trek. Sebetulnya saya tidak tahu persis bagaimana kejadian tersebut yang terjadi di terowongan Paledang ini, karena kebetulan saya dalam keadaan tugas. Ya. Jadi saya hanya mendengar cerita-cerita dari para tetangga, para kawan-kawan bahwa di sini sering terjadi kalau malam itu ada teriakan histeris. Terus ada lagi cerita-cerita orang teriakan-teriakan minta tolong gitu ya, minta tolong berteriak-teriak, tapi ketika disamperin tidak ada apa-apa. Malah sebagian ada cerita ketika orang yang lewat itu melihat orang berjalan tanpa kepala. Nah, itu wallahu alam ya, karena saya sendiri tidak menyaksikannya. Malah kebetulan ya adik saya sendiri katanya ketika dia lewat di jalan dekat rel ini, dia sampai melihat orang berjalan tanpa kepala, begitu ceritanya. Itu banyak cerita. Ya alhamdulillah saya tidak sampai saat ini tuh tidak atau belum pernah melihat. Bapak, saya pengen tahu lebih dekatnya lagi ke terowongan, bisa diantar? Siap? Boleh silakan. Badan kereta sampai ke betonannya tuh kurang lebih ada bangsa 40 cm. Oh, jadi dari posisi duduk kebentur dari badan kereta itu sampai jembatan, atap jembatan itu 40 cm lah kurang 40 cm. Kurang lebih. Jadi posisi kalau Anak-anak memang korban. ingin melintasi terowongan aman, cukup posisi tidur. Iya, betul. baru bisa melewati terowongan. Baru lewat lolos. Yang tidur juga ada, cuman ranselnya terlalu tinggi, nyangkut, putus juga. Leher, tangan, nah itu. Yang Bapak lihat pada saat waktu kejadian itu tubuh atau bagian mana saja yang terpisah dari badan, Pak? Kaki, tangan, kepala, sebelah. Ada yang masih utuh, tapi nggak utuh ya. Ini udah. Jadi bagian dalam keluar, dari pinggang ke diangkat ke bawah tidak ada. Itu satu lagi. Kalau yang ini diangkat, usus terurai, udah pada keluar semua. Itu meninggal di tempat ya. Bawa nggak sampai berapa menit kali ya, 20-30 menit diangkat. Itu yang terurai itu. Warga juga angkat, kan bukan medis, muntah-muntah, lihat darah, lihat isian dalaman perut. Kalau yang satu lagi minta tolong tuh yang setengah badan tuh. Oh, posisinya sudah putus. Sudah putus, tapi Iya. dari pinggang ke atas masih Hidup.
Hidup? Iya, sampai ke atas. Masih teriak minta tolong? Masih minta tolong. Sampai dibawa ke rumah sakit baru meninggal di rumah sakit. Itu zamannya hitungannya itu. Sesudah maghrib kalau nggak salah baru meninggal. Yang di mana? Yang putus itu. Kalau yang satu lagi nggak terbuang, udah mau putus, diangkat tuh yang satu lain lagi. Itu mah itu apa? Usus semua keluar, diangkat. Itu meninggal langsung dibawa ke Total atas. jenis kelamin dari korban laki-laki. Mayoritas laki-laki. Mayoritas laki-laki. Laki-laki. Sebab Tapi pada sebagian ada yang perempuan, tidak ada Pak? tidak ada. Kalau Tidak nggak ada. salah. Belum dengar ya kalau perempuan. Kecuali yang di dalam kereta kalau korban mayoritas laki-laki. Laki-laki. Masih muda ya, kelihatannya pelajar. Mungkin SMA, SMK, apa? Sampai sekarang Mahasiswa. masih sering ada suara-suara minta tolong atau tangisan dari korban dahulu kalanya Pak. Kalau suara-suara, kalau saya pribadi tinggal di sini belum dengar ya, nggak tahu kalau orang sini ya. Kalau orang Sampai luar sekarang sih, masih? Kadang? kalau dulu sebelum ini direhab suka ada suara-suara Masih suka ada. orang Bonmanggis, Lebak Sari yang bilang gini, bilang kita kan nggak tahu. Dia yang ngalamin kan, dia pulang lewat sini, baru ngeh di sini tuh ada kejadian, ada yang lari, ada yang cerita, ya gitulah. Maksudnya jadi seram ya. Kalau yang ininya Pak RT, dia lihat tanpa kepala orang jalan malam ya, jam Malam. 8, jam 9, 2 orang warga satu, itu satu. Terus yang belanja malam-malam ke warung kopi 24 jam tuh, Kampo Mas, nggak kelihatan mukanya, beli pagi-pagi jadi uang, apa? Daun? Daun, bukan uang, daun. Kok ini ada daun nih, kenapa? Tadi yang beli kemarin malam nih, beli kopi, beli kan gorengan jualan, bubur kacang hijau, kacang ketan hitam. Terus kok ini daun? Itu kali yang malam. Itu yang 24 jam di sini dia kan di shift kerjanya ya, karena warungnya tuh 24 jam, warung kopi Kampo Mas namanya. Oke, jadi teman-teman, saya sekarang berada di posisi paling tengah yang tadinya tempat persis tragedi jembatan terowongan Paledang. Jadi pada saat itu memang bangunan struktur rendah, Pak korban itu tersangkut atau terbentur di dinding terowongan. Bau amis dan terdengar suara jeritan minta tolong terdengar di lokasi tempat kejadian tragis terowongan Paledang. Warga sekitar menyebut terowongan Paledang adalah terowongan terangker di lokasi Bogor, Jawa Barat. Ikutin terus perjalanan gua di cerita legenda.